Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yo yo yo. Mari kita berikan tepuk tangan kita untuk pengawalan kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita. Mari kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu untuk hari ini ya Bapa. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang beribadah kepadamu. Kiranya Bapa, ibadah kami Engkau lindungi ya Bapa dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya kepadamu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami ya Bapa. Engkau Bapa yang takkan pernah tinggalkan kami sendirian. Engkau Allah yang selalu memberikan kami kekuatan. Meskipun saat-saat ini ya Bapa, kami mengalami rasa kecewa terhadap orang, rasa kecewa terhadap kedua orang tua kami ya Bapa. Tapi Engkau Tuhan yang selalu mengampuni kami, yang selalu memberikan kasih sayang kepada anak-anak-Nya. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami ya Tuhan ingin memuji dan memuliakan lagi ya nama-Mu ya Bapa. Kiranya pujian kami, penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa.
Kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mari teman-teman, aku ajak untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang masih kami rasakan sampai saat ini ya Tuhan. Bersyukur ya Bapa, kami masih bisa menikmati ibadah walaupun hanya di rumah, walaupun hanya dengan online ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya kuasamu terus kami rasakan, hadiratmu terus kami rasakan di masing-masing kami ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang terlebih lagi berkuasa di atas kami, biarlah Engkau yang membantu kami untuk fokus mendengarkan ya Bapa, dan tidak hanya sebagai pendengar tapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap berkat-Mu yang terus kami rasakan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Gak kerasa ya kita udah masuk di bulan Juli. Udah ibadah, kalau di NG ibadah online-nya udah yang ketiga ya. Nah, di bulan Juli ini kita akan membahas beberapa tokoh Alkitab, dan di sini kita para staf memilih tokoh-tokoh yang memang kami harapkan teman-teman bisa belajar nih dari tokoh-tokoh ini. Karena dari tokoh-tokoh ini tuh kita melihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan menyertai setiap tokoh-tokoh yang nanti akan kita pelajari ini, dan berharapnya kita juga sama seperti tokoh-tokoh yang kita pelajari, kita juga merasakan proses dari Tuhan, merasakan penyertaan dari Tuhan. Nah, minggu ini kita akan belajar dari Musa. Nah, Musa itu sebenarnya kisahnya ada di Keluaran, cuma kita nggak mungkin ya bahas semua kehidupannya Musa, itu akan sangat panjang. Jadi untuk ayatnya aku nggak ambil dari Keluaran, tapi dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Ibrani, karena dari Ibrani ini ada mengutip tentang Musa gitu, terutama tentang imannya Musa. Oke, kita teman-teman semua bisa buka di rumah masing-masing. Ayatnya di Ibrani 11, ayatnya yang ke-24, 24, 25, dan 26. Aku bacakan teman-teman semua. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah teman-teman, aku yakin semua dari kita udah tahu ya kisahnya dari Musa. Aku yakin juga ya semua ikut sekolah minggu pasti udah sering gitu dengar siapa sih Musa ini. Secara umumnya semua orang pasti tahu Musa adalah sosok pemimpin yang memimpin semua bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, Musa ini termasuk nabi besar ya teman-teman di tokoh Alkitab gitu, dan dia pengalaman hidupnya banyak banget, diproses sama Tuhannya banyak banget. Apalagi dia sebagai pemimpin bangsa Israel yang dikenalnya tegar tengkuk, yaitu banyaknya mengeluh seperti itu. Bagaimana dia melewati banyak cobaan gitu dengan memimpin bangsa Israel. Bahkan sebelum mimpin aja tuh dia udah ragu sama diri sendiri gitu. Tapi bagaimana di sini hari ini kita mau belajar bagaimana sih iman Musa ini begitu mengubah
kehidupan dia gitu. Dan dari Ibrani ini di ayat 24 kita lihat, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Nah, balik lagi nih, kita ingat ceritanya Musa. Musa itu dulunya kan waktu Musa lahir, di Firaun tuh mau tidak memperbolehkan adanya anak laki-laki dari bangsa Israel, karena bangsa Israel dilihat bertambah banyak, bertambah besar. Jadi Firaun takut nih ntar bangsa Israel bisa justru yang menyerang bangsa Mesir gitu kan. Jadinya si Firaun pun membuat supaya anak laki-laki dari bangsa Israel tuh dibunuh. Nah, tapi keluarganya Musa nih melihat betapa cantiknya. Teman-teman bisa baca di Keluaran ya untuk kisah lebih lanjutnya. Tapi keluarganya Musa melihat ibunya pun kayak nggak mau lah ngebunuh, nggak mau lah ketahuan jadi anaknya terbunuh. Jadi dia pun memberikan ke Musa ke putri Firaun dengan cara lewat sungai. Teman-teman pas tahu ya ceritanya, Musa ditaruh di dalam ini waktu si putri Firaun lagi di sungai. Terus akhirnya putri Firaun pun mengangkat Musa gitu. Nah, pastinya kehidupan Musa ini enak banget dong, karena dia di istana. Dia ya serba berkecukupan, gak kayak saudara-saudaranya bangsa Israel yang dalam perbudakan. Oleh sebab itu, di ayat 24 ini dibilang, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Teman-teman bisa lihat kisahnya di Keluaran 2 ayat 10-12 gitu. Kisah si Musa ditarik oleh putri Firaun. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana harusnya Musa tuh, kalau kita sebagai orang awam sekarang ya gitu, ngelihat anak presiden, misalnya kalian jadi anak angkatnya presiden gitu, tapi kalian punya saudara-saudara yang mungkin di Indonesia bagian mana kesusahan, miskin segala macam gitu, dan setelah kalian akan tetap memilih menjadi anak orang-orang yang susah, anak yang memang sedarah dengan kalian, daripada memilih menjadi anaknya presiden. Nah, ini sih sebenarnya nggak terlalu tepat, nggak terlalu sama. Cuma Musa tuh seperti itu gitu. Mungkin untuk orang-orang awam kayak bilang, gila ya kok Musa lu mau gitu balik jadi budak, padahal udah enak-enak di bangsa Mesir gitu, jadi anak putrinya Firaun gitu kan. Tapi bagaimana di sini kita lihat Musa itu dengan iman, kita baca lagi, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena Musa sadar gitu bahwa ya ini semua tuh adalah kesia-siaan belaka. Ini semua adalah bukan tujuan hidupnya, bukan panggilan hidupnya. Maka Musa pun memilih apa sih yang menjadi kehendak Tuhan atas dia. Apa sih yang seharusnya dia lakukan dalam hidup dia. Kita di sini belajar bagaimana Musa mau gitu memilih dan mengikuti dari mana ia berasal, dari siapa ia menciptakan, daripada yang dia bisa pilih itu sebenarnya ada dua, teman-teman. Bisa hidup enak sama bisa hidup susah gitu. Mungkin kayak lagunya Sekolah Minggu sih. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Jadi mungkin bisa kita lihat Musa tuh lagi memilih gitu loh, antara jalan yang besar tapi nyaman, tapi ujungnya emang gak baik gitu. Karena ya Mesir itu bukanlah bangsa yang percaya kepada Tuhan. Tapi ada jalan yang kecil yang tadi aku bilang. Mungkin jalan yang kecil kan ibaratnya kayak ya itu susah jalannya susah, jalannya tuh nggak seenak yang kita biasa jalanin gitu. Tapi Musa mau gitu keluar dari comfort zone lah ya, kalau bahasa kerennya gitu ya. Musa mau keluar dari setiap kenyamanan yang dia miliki, karena dia tahu bahwa jalan kecil yang dia pilih ini adalah jalan menuju keselamatan, adalah jalan yang merupakan daripada Tuhan, adalah jalan yang mungkin secara mata manusia nggak enak, mungkin secara mata manusia membuat kayaknya gue menderita deh ngelewat sini. Tapi bagaimana kita bisa lihat juga di ayat 25 tadi, Ibrani 11 ayat 25 dibilang, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Yang nggak usah muna, dosanya memang lebih enak teman-teman. Tapi bagaimana
kita mau keluar dari rasa nyaman kita terhadap dosa, kita mau keluar dari kesenangan-kesenangan dunia ini untuk memilih jalan Tuhan yang mungkin secara manusiawi itu nggak enak, secara manusiawi itu susah, tapi itulah jalan yang memang Tuhan sediakan untuk kita. Dan aku yakin sih, ya ada ayat yang berkata jalan Tuhan tuh rencana Tuhan, jalan Tuhan itu adalah rancangan yang damai sejahtera, bukan kecelakaan, dan kita harus imani itu. Dan di ayat 26 pun, kita balik ke Ibrani 11 ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari sebuah harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, ini yang teman-teman yang harus kita pegang, bahwa Kristuslah yang adalah kekayaan yang lebih besar dari apapun. Musa bisa melihat itu, teman-teman. Musa bisa melihat, ya kalian kalau lihat kisahnya dulu tuh bagaimana sih bangsa Mesir itu sangat besar, bangsa Mesir itu sangat kaya gitu. Dari kisah kejadian diceritakan bagaimana bangsa Mesir itu begitu besar. Pokoknya tuh ya lu enak lah kalau lu jadi, apalagi anggota kerajaan lah ya. Berarti kan anaknya Putri Firaun berarti anggota kerajaan. Bayangkanlah seberapa enaknya hidup Musa gitu. Tapi dia menganggap itu semua kalau di ayat 26 adalah penghinaan. Berarti itu sama kayak sampah, kayak bener-bener gak ada artinya, teman-teman, dibanding dengan Kristus, dibanding dengan Allah, panggilan Allah gitu. Ya walaupun kalau kalian baca bener-bener awal-awal dipanggil Allah, si Musanya mungkin responnya gak enak. Tapi responnya gak enak bukannya karena dia gak mau meninggalkan kekayaannya, tapi karena dia merasa tidak mampu, dia merasa masih banyak orang yang lebih layak untuk memimpin bangsa Israel. Tapi bagaimana kita lihat Musa tetap taat, Musa tetap rela mengorbankan semuanya itu. Of course dari awal kita udah bahas itu, dan dia tetap taat untuk mengikuti panggilan Tuhan. Jadi di sini poinku simpel, aku nggak mau banyak poin karena Musa sebenarnya poin yang kita tangkap tuh banyak banget gitu. Aku kalau searching beberapa terjemahan, beberapa khotbah-khotbah yang lain dari pendeta-pendeta yang lain tuh, kalau ngomongin Musa ngomongin apa sih? Kebanyakan ngomongin betapa leadership-nya dia, betapa bla 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 bla, mungkin sangat banyak. Tapi di sini kita mau belajar satu, itu dari imannya Musa dalam memilih suatu keputusan penting dalam hidupnya, di mana dia keluar dari bangsa Mesir dan memilih untuk kembali ke bangsanya, di mana dia harus bersusah payah. Dan Tuhan gak menjanjikan loh, Musa lu kalau memimpin bangsa Israel, kalau lu balik ke bangsa Israel, lu akan jadi pemimpin yang kayak Firaun, yang cuma enak-enak aja, lalala, lili-lili, terus diberkati Tuhan, pokoknya gak usah ngapa-ngapain. Enggak, teman-teman, kita bisa lihat bagaimana Israel tuh pala batu banget. Israel tuh, mungkin Musa tuh sampai kayak, lelah banget deh gitu kan. Ya melebihi lelahnya Jokowi lah ya si Musa itu dulu. Nah jadi gitu teman-teman, jalannya gak enak, tapi Musa tetap melihat itu adalah sebuah kekayaan, sebuah panggilan hidup yang harus dia penuhi. Jadi di sini pesanku satu, yuk kita coba cari lagi apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa sih yang jadi keinginan Tuhan, apa sih yang jadi tujuan kita, hidup kita, yaitu satu, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan apa? Teman-teman pasti punya panggilannya masing-masing. Yuk terus jalin hubungan dengan Tuhan sehingga kita bisa tahu apa sih yang harus kita lakukan. Oke, aku akhiri renungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur bila pada sore atau malam ya Bapa, saat kami mendengarkan, menonton kebenaran firman-Mu kali ini ya Bapa, dari Musa, mungkin banyak banget Bapa yang bisa kami pelajari dari sosok Musa. Tapi saat ini kami mau melihat bagaimana iman Musa, bagaimana dengan kepercayaan Musa kepadamu sehingga dia mau melepaskan setiap kekayaan, setiap fasilitas yang mungkin dia sudah rasakan ketika dia berada di kerajaannya Mesir ya Bapak. Tapi dia mau Bapak berbalik, mau Bapak susah-susahan ya Tuhan ke bangsanya, yaitu bangsa Israel. Tapi karena satu ya Bapak, dia yakin bahwa inilah kehendak-Mu, inilah panggilan daripadamu ya Bapak. Kami rindu
sebagai anak-anak muda kami mau rindu ya Bapa, mau tahu apa sih panggilan-Mu terhadap kami. Bapak biarlah Engkau yang berkati setiap anak-anak remaja dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka terus ya Bapak dalam hidup ini gak cuma hidup seenaknya, gak cuma karena masih muda hidup seenaknya, tapi mereka mau terus ya Bapak, dari muda kami mau terus serius ya Bapak mencari apa sih panggilan Tuhan bagiku, apa sih kemauan Tuhan, sehingga kami mau terus belajar dari kami masih muda untuk terus mengikuti kehendak-Mu ya Bapak, dan terus memandang bahwa kehendak-Mu lah adalah tujuan hidup kami. Meskipun mungkin dunia menawarkan banyak sekali kesenangan, tapi kami gak mau goyah, kami mau terus memegang ya Bapak setiap tujuan yang daripada-Mu, setiap penyertaan-Mu. Kami yakin ya Bapak ketika kami memilih untuk berjalan di jalan-Mu, kami juga yakin penyertaan-Mu yang terhadap Musa juga ada terhadap kami ya Bapak, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Bapak, dan biarlah ya Bapak lewat firman ini kami juga bisa terus ya Bapak merenungkannya dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai guys, dimanapun kalian berada, kalian hari ini pastikan dengan antusias, dengan semangat untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini. Karena itu, Karo Tua tetap mengingatkan sebelum kalian mengikuti ibadah, kalian pastikan kalian sudah mandi, sudah rapi, sudah keren, karena kalian sedang mau menghadap Tuhan. Dan yang kedua adalah sebelum ibadah dimulai, kalian boleh memberikan persembahan melalui aplikasi Oppo dan juga Dana. Dan percayalah setiap persembahan yang kalian berikan, Tuhan pasti memberkati. Dan sore hari ini siapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Rasakan lawatannya, baik melalui pujian penyembahan, baik melalui firman. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau yang sudah menolong, menyertai, memberkati setiap anak-anak remajamu yang mengikuti ibadah online pada saat hari ini Tuhan. Hamba yakin dan percaya setiap ibadah kami diberkati oleh Tuhan. Setiap anak-anakmu yang sudah mengikuti ibadah ini diberkati oleh Engkau ya Bapa. Dan saat ini Tuhan curahkanlah berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, karena mereka adalah anak-anak yang Kau kasihi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kesehatan anak remaja, berkati usaha pekerjaan orang tua mereka, berkati juga studi dan masa depan mereka Bapa. Bahkan jadikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Setiap firman yang sudah mereka Tuhan terima pada saat hari ini, biarlah mereka bawa itu di dalam kehidupan mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari anak-anakku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Bapa Surgawi, sumber segala kehidupan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh kekuatan, persekutuan, hikmat, serta pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai engkau dan saya mulai pada saat hari ini sampai Ia datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.